Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini kok mirang-miring. Buat saya yang jelek, buat antum yang bagus. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Desember 2017. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Ta'limul Muta'allim karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pertemuan kita yang keberapa? Yang kedua. Ini adalah pembahasan yang sangat penting, karena yang menjadikan ilmu itu barokah adalah kalau kita belajar adab. Dan zaman sekarang ini masalah adab ini kurang diperhatikan, sehingga banyak penuntut ilmu yang terus terang saja adabnya buruk, akhlaknya buruk. Yang terjadi adalah ilmunya tidak barokah. Ya, insyaallah kita belajar kitab ini, Ta'limul Muta'allim Tariqut Ta'allum. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Yang lalu kita sampai di terjemahannya halaman 5 di paragraf terakhir. Ya, langsung saja dilanjutkan. Yang lalu dibahas ilmu yang wajib adalah ilmu yang kita terjun di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti ilmu sholat, kemudian ilmu dagang kalau kita mau dagang, dan semisalnya. Kemudian lanjutannya, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, qila li Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, dikatakan kepada Muhammad bin Al-Hasan, semoga Allah merahmatinya. Beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau mengambil ilmu dari Imam Abu Hanifah. Beliau muridnya Abu Yusuf. Beliau wafat pada tahun 189 Hijriah atau 805 Masehi. Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala. Ditanyakan kepada beliau,
ala tusannifu kitaban fi zuhud. Mengapa engkau tidak menulis satu kitab tentang zuhud? Ya. Kenapa Anda kok tidak nulis kitab masalah zuhud? Anda sibuk dengan masalah fikih, ini halal, ini haram, dan semisalnya. Apa jawabannya? Qala qad sannaftu kitaban fil buyu' ya'ni az-zahidu man yahtarizu 'anis syubuhat wal makruhat fit tijarat wa kadzalika yajibu fi sairil muamalat wal hiraf. Ini jawabannya ya. Beliau menjawab, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Tadi pertanyaannya apa? Kenapa Anda tidak menulis kitab tentang zuhud? Jawabannya apa? Aku telah menulis kitab tentang jual beli. Lah, apa korelasinya? Nah, korelasinya adalah maksud beliau bahwa yang dikatakan orang zuhud ialah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, yang masih samar-samar, dan hal-hal yang dibenci dalam berdagang. Begitu juga wajib menghindari yang syubhat terhadap setiap muamalah dan pekerjaan. Ini jawaban yang sangat mendalam. Kenapa Anda tidak nulis kitab zuhud? Saya sudah nulis kitab tentang jual beli. Jadi maksudnya itu, si penanya itu mungkin maksudnya, kenapa kamu kok tidak secara khusus nulis tentang masalah ya meninggalkan dunia, ini itu macam-macam. Jawabannya sudah. Saya sudah nulis kitab tentang jual beli. Ini halal, ini haram. Itu kitab zuhud. Orang itu dikatakan zuhud kalau dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhat, meninggalkan yang makruh. Berarti zuhud. Berarti kitab fikih itu adalah kitab zuhud. Ini penting ya ikhwan. Ini kata-kata sangat mendalam. Ya. Sebagaimana juga sebagian salafus soleh ditanya, siapakah ahlus sunnah wal jamaah itu? Semuanya mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Iya kan? Jawabannya apa? Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah orang yang tahu apa yang masuk ke dalam perutnya. Apakah halal atau haram. Itu baru ahlus sunnah. Jadi jangan hanya mengklaim saya ahlus sunnah, saya ahlus sunnah. Perhatikan, yang masuk ke dalam perutmu itu loh, halal atau haram. Kalau yang masuk ke dalam perutmu haram, berarti kamu belum ahlus sunnah. Kalau yang masuk ke dalam perutmu halal, berarti kamu ahlus sunnah. Ini sangat mendalam seperti ini. Jadi kita jangan hanya mengklaim saja, saya pengikut salaf, saya ini, saya itu. Sementara muamalahnya tidak benar, nipu orang, bohong, dan yang lain-lainnya. Zuhud. Adapun kalau definisi zuhud sendiri, para ulama macam-macam ketika mendefinisikannya. Insya Allah semuanya benar dan saling melengkapi. Kalau menurut Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan definisi zuhud dan warok yang terbaik adalah yang pernah saya dapatkan dari guru saya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa definisinya? Az-zuhd al-wara'u tarku ma yukhsha fil akhirah. Waz-zuhdu tarku ma la yanfa' fil akhirah. Ini kata Ibnul Qayyim, definisi zuhud dan warok yang terbaik yang didapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Warok adalah meninggalkan segala yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Oh, ini kira-kira di akhirat membahayakan ini. Tinggalkan, itu namanya warok. Ini sepertinya di akhirat bahaya ini, tinggalkan, itu namanya warok. Sementara kalau zuhud, meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Jadi zuhud itu lebih tinggi lagi, lebih lembut lagi. Jadi bukan tidak membahayakan, tapi tidak ada manfaatnya. Oh, ini di akhirat tidak ada manfaatnya, saya tinggalkan. Itu namanya adalah zuhud. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, yang tidak kalah pentingnya pula adalah zuhud itu amalan hati.
Zuhud itu bukan dilihat dari penampilan luarnya. Jadi bukan berarti zuhud itu pakai pakaian yang camping. Kemudian kalau jalan ya seperti orang sakit gitu ya. Kalau ngomong juga pelan seperti orang mau mati gitu. Ya, itu bukan zuhud. Rasulullah Muhammad SAW adalah Sayyiduz Zuhad, pemimpinnya orang-orang yang zuhud, tapi beliau pakai baju yang bagus. Bahkan beliau punya jubah yang ada sulaman-sulaman sutra di kerahnya, di tengahnya, dan di bagian tangannya. Untuk sholat Jumat, untuk sholat Id, untuk menyambut kedatangan tamu. Kemudian juga beliau kalau jalan, seperti orang turun dari gunung. Wagah beliau kalau jalan, dadanya ada di depan. Kemudian beliau kalau ngomong suaranya jelas. Ya. Jadi zuhud itu adalah amalan hati. Sehingga kita tidak bisa mengklaim orang ini zuhud atau enggak zuhud, enggak bisa. Karena kita enggak tahu isi hatinya. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala pernah ditanya, apakah mungkin orang kaya zuhud? Kaya, uangnya banyak, zuhud. Mungkin apa enggak? Kata Imam Ahmad, mungkin. Kalau kekayaan enggak masuk di dalam hatinya. Jadi kayanya, hartanya hanya di tangannya, hanya di rekeningnya, hanya di lemarinya, hanya di brankasnya. Hartanya bertambah, hatinya tidak terpengaruh. Hartanya berkurang, hatinya tidak terpengaruh. Jadi harta tidak pernah masuk ke dalam hatinya sama sekali. Mau nambah, mau kurang, nggak pengaruh. Itu orang yang zuhud. Ya, jadi ini penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kita ruzi anil haram fihi. Dan setiap orang yang sibuk dengan sesuatu dari itu semua, yakni dagang dan muamalah lainnya, maka difardukan kepadanya ilmu yang dapat menjaganya dari yang haram. Kemarin sudah disinggung. Jadi sebelum kita melangkah, kita belajar dulu. Ini halal apa haram? Oh haram, tidak melangkah. Oh halal, baru kita melangkah. Jadi sebelum kita melangkah dalam hal apapun, dipelajari ilmunya dulu. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Sahih Al-Bukhari, beliau meletakkan satu bab yang berjudul Bab Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab ilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Ini penting ya ikhwan. Karena banyak di antara kita berbuat dulu. Kemudian ternyata salah, baru tanya. Saya sudah begini, bagaimana? Sudah terlanjur, repot kalau gitu. Apalagi sudah kadung masuk ke dalam sebuah muamalah. Ya, mau keluar, repot. Jadi yang benar, yang wajib adalah sebelum melangkah, belajar ilmunya dulu. Kemudian, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkul wal inaba wal khasyah wal ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Begitu juga difardukan, diwajibkan atasnya ilmu tentang keadaan hati, yaitu tentang tawakal, tentang inabah, kembali kepada Allah, tentang khasyah, rasa takut, ar-ridha, tentang ridha, maka sesungguhnya itu adalah kenyataan terjadi pada segala keadaan. Jadi kata beliau, termasuk ilmu yang wajib adalah ilmu tentang hati. Ini juga penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dan ilmu tentang hati ini hanya dipelajari oleh orang-orang yang fokus cari akhirat. Ilmu tentang hati ini tidak populer di kalangan ahli dunia. Ahli dunia tidak mikir hati. Ahli dunia hanya mikir yang penting saya menang, kamu kalah. Selesai. Tidak ngurus hatinya baik atau buruk. Karena itu kalau kita termasuk para pencari akhirat, orang-orang yang tujuannya akhirat, kita fokus ke amalan hati. Ini akidah namanya, tawakal. Apa tawakal itu? Ya. Kemudian al-inabah, kembali kepada Allah. Apa itu inabah? Khosyah. Ada khosyah, ada khauf, takut. Apa itu maknanya? Bagaimana cara mengamalkannya? Ar-ridha. Bagaimana cara mendapatkan keridhaan Allah? Bagaimana kita punya sifat ridha, neriman, ridha terhadap keputusan Allah?
Ini ilmu penting ya ikhwan. Karena itu para ulama mengatakan orang itu masuk surga didominasi oleh amalan hati, bukan amalan badan. Padahal amalan hati sering kita lupakan. Amalan hati istilahnya itu ilmu tasawuf. Tasawuf itu apa kata Nabi? Hiya finnar. Kalau gitu dia masuk neraka. Sebaliknya, ada seorang sahabat yang Nabi 3 hari berturut-turut mengatakan dia adalah ahlul jannah. Sampai ada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As nginep di rumahnya dia. Ternyata dilihat dia tidak punya amalan yang istimewa. Bahkan tahajud pun tidak bangun. Cuman kalau malam terjaga, ngelilir, zikir kepada Allah, tidur lagi, subuh baru bangun. Sampai-sampai diremehkan, orang kayak gini kok katanya ahli surga itu. Karena bayangan kita ahli surga itu udah mah agak tebel, itu bagus. Pembahasannya ada 4, yang pertama tentang ibadah, yang kedua tentang adat kebiasaan, yang ketiga tentang perkara-perkara yang membinasakan, yang terakhir perkara-perkara yang menyelamatkan, termasuk masalah hati. Bagus sekali. Dan kami ada pengajian itu di Masjid Al-Ma'sum, Sawo Jajar, tiap-tiap hari Kamis, kedua dan keempat ba'dal maghrib. Kemudian berikutnya lagi. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Dan kemuliaan ilmu tidaklah samar bagi seseorang karena ilmu dikhususkan untuk manusia. Ya. Jadi keutamaan ilmu sudah jelas karena ilmu ini adalah sifat khususnya manusia. Keutamaannya sangat banyak. Lianna jami'al khisal siwal ilmi yashtariku fiha al-insanu wasairul hayawanat kasyaja'ah wal jur'ah wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilmi, terutama ilmu agama. Kemudian wa bihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'ala al-malaikah wa amarahum bis sujudi lahu. Dengan itulah, yaitu dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kelebihan Nabi Adam alaihi salam di atas para malaikat. Mulianya ilmu itu karena keadaannya sebagai perantara menuju takwa. Jadi ilmu mengantarkan kita menuju takwa. Kalau kita punya ilmu tidak bertakwa, berarti kita belum paham tujuannya ilmu. Bukan pandai berdebat, apalagi di medsos, apalagi zaman sekarang. Baru belajar, baru tobat kemarin. Ya, kerjaannya debat sana, debat sini, ulama dicaci maki, diriba. Apa ini? Mana takwanya? Tambah ilmunya bukan tambah takwa. Tambah ilmunya, akhlaknya tambah jelek, mulutnya tambah kotor. Ya, ini berarti kita belum paham tujuan daripada ilmu. Ini penting ya ikhwan. Penting. Semakin bertambah ilmunya, kita semakin kutuk ya. Bukan kita semakin berani menghina orang, tapi kita semakin tahu kejelekan diri kita. Saya jelek ya Allah, tidak ada apa-apanya saya ini. Banyak dosa, saya malu. Alladzi yastahiqqu bihil karamah indallah. Yang mana takwa itu yang membuat seorang berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kalau kita lihat ayatnya ya, surat Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kita dari Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Menjadi banyak anak keturunannya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berpuah-puah. Macam-macam bangsa, bahasa, suku, warna kulit semuanya. Untuk apa? Untuk apa tujuannya? Lita'arafu, untuk saling kenal.
Jadi bukan saling menyombongkan diri, saling kenal, kita kenalan. Sehingga Rasulullah menekankan, Allah menekankan di situ, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Di sisi siapa itu? Di sisi Allah. Kalau di sisi manusia beda. Di sisi manusia paling mulia itu siapa? Yang paling kaya, yang punya kedudukan. Karena itu Rasulullah menegaskan, la fakhra li arabiyyin ala ajamiyyin wala li aswad ala ahmar illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Tidak ada kebanggaan antara orang Arab dan non-Arab. Tidak ada kebanggaan antara kulit hitam dan kulit merah. Itu istilahnya Nabi itu hitam dan merah. Maksudnya merah itu adalah bangsa Persia. Kalau kita biasa menyebut kulit hitam dan kulit putih. Tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah takwa. Kamu semua keturunan Nabi Adam. Dan Nabi Adam berasal dari tanah. Ini penting ya ikhwan. Kita selalu koreksi diri ya. Apakah ilmu saya ini sudah menjadikan saya bertakwa atau belum? Kalau belum, berarti kita gagal. Was-sa'adah al-abadiyah. Dan ilmu itu juga mengantarkan dia menuju kebahagiaan yang abadi. Bahagia dunia dan akhirat. Jangan sampai kita masuk neraka karena ilmu. Ilmunya enggak diamalkan. Kemudian, kama qila li Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah syi'run. Sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah sebuah syair. Ya. Jadi namanya Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Sebuah syair. Syairnya berbunyi, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Belajarlah, karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghias bagi pemiliknya, kelebihan atau keutamaan dan penanda segala hal yang terpuji. Di situ ada beberapa pujian kepada ilmu. Yang pertama-tama ilmu itu menjadikan pemiliknya itu zain. Pemiliknya itu indah. Yang kedua, ilmu memberikan fadl, keutamaan. Yang ketiga, ilmu itu adalah unwanun likullil mahamid, pertanda segala hal yang terpuji. Orang menjadi terpuji dengan ilmunya. Kemudian berikutnya lagi. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Dan jadilah untuk senantiasa bertambah ilmu setiap hari. Dan berenanglah di lautan faedah. Wah, Masya Allah itu. Ya, itu luar biasa kata-katanya itu. Apa kata beliau? Usahakan setiap hari mendapat faedah tambahan ilmu. Jadi berarti setiap hari kita ini perlu punya pertanyaan kepada diri kita sendiri. Ilmu apa yang saya dapat hari ini? Tambahan faedah ilmu apa yang saya dapat hari ini? Itu penting ya ikhwan. Ya. Karena itu Allah menyuruh kita tiap hari minta tambahan ilmu. Di dalam firman-Nya apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabb, tambahlah ilmuku ya Allah. Tambah ilmuku ya Allah. Karena itu dikatakan apa di situ? Dan berenanglah di lautan faedah. Ini lautan faedah. Ilmu itu lautan, gak bertepi. Sehingga Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Hilyah Talibil Ilmi, beliau menukil dari ulama yang mengatakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada tiga jengkal. Jadi ilmu ada 3 jengkal. Faman dakhala fi syibril awal takabbar. Orang yang masuk jengkal yang pertama dia sombong. Jadi orang kalau ilmunya baru sejengkal dia sombong. Ya, merasa paling pintar sendiri. Walaupun gelarnya banyak. Jadi kalau lihat ilmunya orang, antum perhatikan ini ya. 3 jengkal ini. Ini untuk nilai ilmunya orang.
Orang yang masuk di jengkal pertama, dia sombong, merasa paling pintar. Sana salah, sini salah. Sini ahli bid'ah, ahli syirik, ahli fasik, ahli nar. Ini, sini. Waduh, vonis terus. Wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu'. Orang yang masuk ke jengkal yang kedua, maka dia akan tawadhu'. Semakin masuk ke dalam ilmu, masuk jengkal yang kedua, tawadhu', rendah hati dia. Seperti padi, semakin menunduk. Wa man dakhala fi syibri tsalits 'alima annahu la ya'lam. Orang yang masuk ke jengkal yang ketiga, maka dia menyadari bahwa dia tidak punya ilmu. Ya, subhanallah, luar biasa. Yang jengkal pertama tadi apa? Jengkal pertama sombong. Jengkal kedua mulai tawadhu, rendah hati. Jengkal ketiga merasa tidak punya ilmu. Ya. Orang itu kalau sudah masuk ke dalam lautan ilmu, dia itu akan takut untuk nyalahkan orang. Semakin takut nyalahkan orang dia itu. Orang yang berani nyalahkan orang, mudah nyalahkan orang, gampang vonis, itu berarti ilmunya masih di jengkal yang pertama. Walaupun gelarnya banyak, profesor, doktor, ini itu macam-macam, enggak. Bukan gelarnya, buktinya. Kita enggak butuh gelar, kita butuh bukti. Ketika Anda masih suka vonis-vonis seperti itu, berarti masih jengkal pertama kamu ini. Belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Setelah belajar lagi, masuk ke lautan ilmu, ya Allah, saya malu saya. Ternyata yang kemarin saya salahkan itu juga punya argumentasi. Sehingga kesimpulannya adalah, monggo masing-masing dengan keyakinannya. Saya yakin ini, prinsip saya ini, kamu yakin itu, monggo silakan. Masing-masing punya argumentasi. Ini penting ya ikhwan. Ini penting. Satu contoh. Saya berikan contoh sholawat nariyah saja. Ya, mau ndak antum? Mau ndak mau? Harus mau. Contohnya sholawat nariyah. Kita dulu sangat mudah menuduh yang gitu-gitu sebagai syirik dan yang lainnya. Terus terang saja, karena kita tidak membuka diri, kita menutup diri, kita hanya belajar dari satu kitab saja, dan kita tidak mau memahami yang dikatakan oleh mereka yang meyakini sholawat nariyah. Sehingga pikiran kita tertutup. Ya. Kita mudah vonis, ini syirik, ini nggak boleh, ini syirik. Berarti itu. Tapi ketika kita tanyakan ke mereka yang ahlinya, kamu itu sholawat nariyah, apa sih alasannya? Terangkan, gini. Oh, ternyata dia juga punya argumentasi ya. Sehingga walaupun hasilnya beda pendapat, kita akan mengatakan, ya sudah, kita beda pendapat. Saya tidak sependapat, orang NU, orang Aswaja. Ya, monggo silakan dibaca, tulisannya beliau ada, di internet ada. Baca aja untuk perbandingan. Baca. Oh ternyata mereka juga punya argumentasi. Walaupun kesimpulannya Anda tidak sependapat, tidak apa-apa, monggo. Beda pendapat itu biasa, apalagi di Indonesia. Indonesia ini Bhinneka Tunggal, ada di kotak kecil, kita menyangka dunia sak kotak. Wah, sempit dunia ini ya. Ternyata ketika kotaknya dibuka, kita keluar, waduh, kuat ternyata dunia ini ya. Subhanallah. Demikian pula, pemahaman juga gitu. Kita ini sering terpenjara oleh pemikiran kita. Terpenjara oleh pemikiran, itu lebih dahsyat daripada dipenjara badannya di LP Lawak Waru. Iya, lebih dahsyat itu. Itu di LP Lawak Waru masih bisa bernapas, masih bisa ke sana ke sini, itu penjara. Tapi kalau penjara pikiran, Allahu Akbar, sempit pikirannya. Sehingga nanti seperti orang Khawarij. Ada dua orang Khawarij sedang tawaf di Ka'bah. Bagaimana dikisahkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini orang Khawarij tawaf di Ka'bah. Dia bilang, "Hai temanku, tahukah kamu Allah menciptakan surga itu untuk kita berdua." Wah, kaget temannya. Surga yang seluas langit dan bumi untuk kita berdua? Iya, untuk kita berdua. Langsung temannya sadar dan tobat. Sudah, buat kamu saja surganya, saya tidak butuh surgamu. Dia tobat. Kenapa dia seperti itu? Karena dia menutup
diri, sempit pemahamannya. Nah ini kan lucu. Surga katanya milik berdua. Kabeh sak donya mlebu neraka kabeh. Wenake iku lho. Surga sapa iku? Ya mungkin ada surga lain isinya apa? Kuntilanak. Bukan bidadari. Iya kalau ada orang gitu-gitu itu bahaya. Dia punya surga sendiri, isinya adalah kuntilanak. Kalau antum kepengen ketemu kuntilanak, ikut kelompok gitu-gitu. Insya Allah ketemu kuntilanak antum. Karena surganya mereka surga isinya kuntilanak. Kalau kita di surganya kaum muslimin, isinya adalah bidadari. Ingin masuk surga, surganya kaum muslimin, bukan kelompok sempalan. Ya, seperti itu. Ini penting ya ikhwan. Mungkin saya agak keras ngomongnya. Kadang otak perlu dikerasi sedikit, pengen buka gitu kan. Itu kena kuntilanak bidadari, mau mikir. Lu ketemu kuntilanak aku ya mau rek. Iya, kalau kemarin kan bidadari, kena kuntilanak mau mikir. Lu kuntilanak rek, ya mau aku rek. Berarti itu. Ya, mari kita mikir. Betul ya ikhwan. Dan saya berbicara seperti ini pun karena dulu sudah pernah mengalami masa-masa berada di kelompok yang sempit seperti itu. Ya, semuanya sesat, yang benar kita tok, masuk neraka semuanya 72 golongan, satu golongan al-firqatun najiyah cuman kita aja. Waduh, naudzubillah sudah. Ajarannya kebencian. Yang ada di hati itu benci. Selain kelompok ngaji kita benci dengan tuduhan ahli bid'ah, ahli sesat. Naudzubillah, diprogram otak kita dengan program yang negatif, program yang jelek, program yang bahaya. Alhamdulillah kita selalu minta petunjuk kepada Allah, ya. Alhamdulillah setelah keluar dari pemikiran seperti itu, Masya Allah dunia ini indah. Yang ada sekarang ini adalah cinta dan kasih sayang. Walaupun Anda beda dengan kami, Anda tetap adalah saudara kami, sesama muslim, sesama ahlu sunnah wal jamaah. Masya Allah enak, nikmat. Ustadz Abdus Somad, orang NU, orang Asy'ari, saya cinta kepada beliau. Mengena. Fahuwal ilmul hadi ila sananil huda. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Itulah ilmu yang membimbing kepada jalan petunjuk sebagai benteng yang menyelamatkan dari segala kesulitan. Ya, itu ada yang baca Sunanal Huda. Jadi di sini di fikih Hambali ya, bukan miliknya orang Syiah walaupun namanya sama. Kami tanya, Syekh, kami dari Indonesia, nanti di sana ngajarnya apa fikihnya? Kata beliau, tergantung madhab di negaramu. Kalau negaramu Syafi'i, ya fikih Syafi'i. Kalau di negaramu Maliki, fikihnya ya Maliki. Hanya saja beliau mengajarkan jangan fanatik kepada madhab. Jadi madhab itu ibaratnya rumahnya, kita punya rumah. Jadi kita enggak terlunta-lunta, kita punya rumah. Tapi jangan fanatik kepada madhab. Madhab itu adalah memudahkan kita untuk memahami Islam. Jadi belajar fikih ini penting. Di majelis kami, majelis mulazamah, ikhwan, yang kami ajarkan adalah fikih matan Abi Syuja'. Ya, matan fikih yang sangat terkenal, matan Al-Ghayah wa Taqrib. Yang dikenal dengan matan Abi Syuja'. Alhamdulillah, kami dulu setoran hafalan fikih ini kepada guru kami, Fadilatul Syekh Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir, rahimahullah ta'ala. Ketika di Syekh Utsaimin, saya setoran ke beliau. Masya Allah, beliau alim. Beliau seorang yang alim, hafidh Al-Quran, punya sanad, fikihnya mendalam, bahasa Arabnya mendalam, luar biasa beliau, Masya Allah, tabarakallah. Beliau dari Yaman, dari Hadramut, dari Ghail Bawazir, dekat Mukalla. Ya, beliau punya pondok di sana, pondok putri, pondok putra, punya masjid. Saya bercita-cita akan ngirim murid-murid saya ke sana, tapi subhanallah, qadarullah, beliau terbunuh. Karena di Yaman zaman fitnah. Beliau terbunuh sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Kan Yaman perang. Perang itu kacau. Akhirnya beliau dibunuh oleh orang misterius. Ketika beliau mau sholat Isya ke masjid, di mobilnya diberondong peluru. Beliau gugur sebagai syahid. Syekh Ali bin Salim bin Ya'qub Bawazir rahimahullahu ta'ala. Ya itulah akibat daripada kekacauan. Karena itu kita berdoa kepada Allah, jangan sampai Indonesia ini kacau. Ya. Doa terus antum kepada Allah. Indonesia dijaga oleh Allah. Jangan sampai perang saudara. Jangan kita mau diadu domba. Jangan sampai kita dimasukkan ke dalam perang proksi. Dimanfaatkan oleh orang lain, negara lain. Umat Islamnya, orang Indonesianya berkelahi sendiri. Na'udzubillah. Jadi belajar fikih ini penting ya ikhwan ya.
Jangan sampai kita ini ribut, berdebat ini itu tinggi-tinggi, ketika ditanya, ya, bagaimana sifat sholat Nabi, bingung dia. Padahal masalah-masalah yang sepele. Apa saja, padahal aku baru menyesatkan sekian banyak orang dengan kata-kata yang sama. Orang-orang ahli Riyadhus Shalihin, hadis sahih tentang orang yang membunuhnya luar biasa. Ada satu orang masuk di sebuah perkampungan. Waduh, pakaiannya Masya Allah. Dia pakai jubah, pakai sorban gini, luar biasa Masya Allah. Padahal dia nggak punya ilmu. Kalau sholat khusyuk sekali. Orang-orang kampung menyangka ini adalah orang yang berilmu. Dilihat dari pakaiannya. Suatu hari ada jenazah. Disolati di masjid itu. Nah ini, orang yang tadi itu disuruh jadi imam. Monggo. Karena dianggap dia orang alim. Ya, pakai jubah, pakai sorban semuanya. Dia sholat jenazah. Dia tidak tahu sholat jenazah ini gimana, tidak tahu dia. Waduh, gimana ini? Tapi dia pede sekali. Sholat jenazah. Allahu Akbar. Terus rukuk dia. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sampai salam. Ditegur. Loh, Tuan Guru, ini sholat jenazah. Kok pakai rukuk, pakai sujud? Dia bisa jawab. Apa jawabannya? Ini banyak dosanya orang ini. Kalau tidak pakai rukuk, tidak diampuni oleh Allah. Ini dosanya banyak orang ini. Ya, itu bahayanya apa? Bahaya pakaiannya lebih hebat daripada ilmunya. Disangka oleh orang dia orang alim. Sementara dia mau bilang tidak tahu, malu. Karena banyak orang bilang tidak tahu itu malu. Mestinya kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Gitu kan? Jangan malu. Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Daril Hijrah. Beliau terkenal di Madinah, ulamanya kota Madinah. Sampai-sampai di Madinah itu enggak ada yang berani beri fatwa selama di sana ada Imam Malik. Ada orang dari negeri lain datang ke Madinah membawa sekitar 40 pertanyaan. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan lain. Kan biasa ya, orang kalau datang ke Madinah, ke Mekah itu membawa pertanyaan. Di sana banyak ulama. Dia tanya ke Imam Malik. Ternyata Imam Malik hanya menjawab 4 atau 6 saja. Selebihnya mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Marah orang itu. Wah Imam Malik, saya datang dari jauh. Anda bilang saya tidak tahu. Dipaksa Imam Malik untuk jawab. Imam Malik tidak tahu. Apa kata Imam Malik? Irkab rahilatak. Wadhab ilal baladil ladhi ji'ta minhu. Waqul sa'altu malikan faqala la adri. Sudah gini aja, kamu tidak usah marah. Kamu naik kendaraanmu, kamu pulang ke negerimu. Kamu umumkan di negerimu. Aku tanya kepada Malik. Malik menjawab, aku tidak tahu. Gitu aja, selesai. Iya. Jadi kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Wallahu alam. Itu dulu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan ada pengumuman. Alhamdulillah, kita insyaAllah kedatangan tamu di Kota Malang. Hari Kamis besok, Ba'dal Isya di Masjid An-Nabawi. Ada ulama besar dari Mesir. Namanya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Umar Abdul Kafi. Itu ulama besar, ulama internasional. Untuk melihat ceramahnya di YouTube banyak sekali. Kemudian insya Allah hari Ahad kita juga kedatangan tamu Ustadz Adi Hidayat. Jam 9 pagi di An-Nur sampai menjelang duhur. Kemudian maghrib di Masjid Ahmad Yani. Ya, ini Masya Allah lautan ilmu. Mari kita ambil ilmu dari Ustadz Adi Hidayat. Beliau lautan ilmu. Beliau ulama, ilmunya mendalam, hafal Al-Quran. Sampai ayatnya halaman berapa, ayat berapa, di pojok kanan miring dikit, tahu semuanya beliau. Iya, subhanallah. Sehingga banyak yang iri, orang gitu banyak yang iri. Enggak boleh iri, itu nikmat dari Allah. Kalau kita ini apal ayatnya, nomornya gak apal. Nomornya piro, halaman ini gak apal. Tapi ayatnya kita apal. Kalau beliau enggak, ayatnya apal, nomornya, halamannya, sebelah kanan, sebelah kiri, di tengah, di atas, di pinggir, pakai miring dikit. Ya, subhanallah, itu Masya Allah pemberian dari Allah. Enggak boleh iri ya. Karena banyak yang iri. Beliau dihujat luar biasa. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana Ustadz mengatasi istri yang suka memberi tetangga tanpa sepengetahuan suami? Oh, enggak boleh itu. Ya, harus seizin suaminya. Seizin suaminya. Jadi, dan itu juga termasuk bentuk taat kepada suami. Apalagi hartanya harta suami.
Padahal suami sudah sering menegur, tapi istri tak pernah menghiraukan. Ya, ini berarti istrinya tidak pernah ngaji di Al-Ghifari. Iya. Ini berarti bukan istri yang solihah. Karena di antara istri yang solihah itu sifatnya adalah kalau diperintah oleh suami taat. Fassalihatu qanitatun ay muti'at lillah walizauj. Taat kepada Allah dan kepada suaminya. Selama tidak disuruh maksiat. Selama dia mampu. Selama tidak membahayakan, istri itu harus sami'na wa ata'na. Kalau belum berarti belum solihah dia. Ya. Eman kalau tidak solihah, tidak bisa masuk surga. Perempuan itu ibadah model apa? Kalau nggak taat kepada suami, masuk neraka. Iya. Karena setelah Anda menjadi istri statusnya, taat kepada Allah nggak cukup. Tambah taat kepada suami. Selama bukan maksiat, selama dia mampu, dan selama tidak membahayakan. Ada seorang perempuan yang dikatakan oleh Nabi kepadanya, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Lihatlah posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau belum nikah, taat kepada siapa? Pada orang tua, bapak ibu. Setelah nikah, pindah kepada suami. Sekali lagi selama tidak maksiat, selama mampu dan selama tidak membahayakan kayak gini harus taat ini. Suami bilang enggak boleh. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada 2 buku hadiah lagi untuk ikhwan berarti ya. Ya. Pertanyaannya yang mudah-mudah saja. Tadi dinukil dari Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid dalam kitabnya Hilyah Thalibin Ilmi, ilmu itu ada berapa? Antum lihat. Antum aja yang lihat. Kalau ada apa-apa yang kena antum. Ada berapa tadi ilmu itu? Ini pertanyaan, jangan semuanya. Dapat hadiah. Hadiahnya buku. Angkat tangan, fadhol. 3 apa? 3? 3 apa? 3? Iya 3 apa? 3 apa? Saya kurang dengar. 3 jengkal. Oh iya, barakallahu fiik. Betul. Kemudian 1 lagi. Ini agak panjang sedikit. 3 jengkal itu perinciannya apa? Yang jengkal pertama sombong, terus jengkal kedua rendah hati, tawadhu. Jengkal ketiga menyadari dia enggak punya ilmu. Ya, barakallahu fiik. Ya, fadhol. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.